sama Satpol PP ada apa sih Bang? Rencananya kita akan melakukan penataan PKL di sekitaran Masjid Agung dan Taman Kota. Kita kemarin hasil rapat dengan para pengurus, alhamdulillah. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pastikan pedagang kaki lima tidak akan pindah ke area samping Masjid Agung pada Senin 15 Desember 2025. Awalnya ada rencana ratusan PKL yang dipindahkan ke area samping Tamkot, mengancam pindah ke titik awal dengan alasan lokasi kurang representatif dan sepi. Selain itu, sempat ada miskomunikasi dengan ojek online yang area ngetemnya ini termasuk di tempat relokasi PKL. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Priangan, rekan Jainal Abidin. Silakan laporannya. Ya baik, Norma izin melaporkan sebanyak 252 pedagang kaki lima yang memang kerap mangkal di area samping Masjid Agung resmi tidak akan pindah ke titik awal yang memang saat ini dipindahkan ke area samping Taman Kota Tasikmalaya. Awalnya memang rencana PKL pemindahan ini akibat adanya miskomunikasi antar kedua belah pihak, yang ini dari PKL hingga lokasi yang tidak representatif dan adanya gesekan dengan ojek online yang memang lokasinya dijadikan tempat mangkal. Tak hanya itu, pihak PKL pun mengancam dan meminta kepada dinas terkait agar lokasi yang memang pemindahan ini steril, baik dari lalu lintas kendaraan maupun dari kendaraan lain. Namun polemik ini langsung diselesaikan musyawarah antara PKL, Satpol PP, dan dinas terkait dan sepakat tidak akan pindah ke titik awal yakni di samping Masjid Agung. Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Sofian Jenal Mutafil menjelaskan memang keputusannya alhamdulillah kemarin kita sudah tabayun dan musyawarah mufakat karena itu hanya ada miskomunikasi. Intinya bahwa kedua belah pihak sepakat mendukung penataan PKL tersebut yang menjadi titik poinnya. Sofian pun mengaku kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti berdasarkan aspirasi PKL supaya ada legalitas yang lebih bisa dipegang. Ke depan, ia juga akan mampu menjalankan roda pemerintahan Kota Tasikmalaya supaya bisa menetapkan lokasi dengan PKL tersebut. Kami juga akan menindaklanjuti sekaligus menerbitkan surat tanda usaha perdagangan sebagai dasar mereka berjualan di sana, istilahnya yakni dilegalkan, ungkap Sofian. Adapun kesepakatan lain antara kedua belah pihak PKL dan transportasi dalam hal ini Maxim sudah sepakat hingga berbagi area yang ada di depan FKKPPI. Untuk sebelah kiri bagian PKL untuk tempat usaha. Sementara untuk area sebelah kanan untuk tempat lokasi ojol yang mangkal. Jadi sudah clear, sebetulnya ini hanya miskomunikasi saja dan semuanya saling mendukung. Sofian juga memastikan tidak ada pemindahan PKL ke lokasi pertama ke titik kedua pasca relokasi pedagang kaki lima di samping Taman Kota. Ketika ditanyai banyak PKL yang memang mengeluh karena omset turun, Sofian mengklaim bahwa semuanya butuh proses dan butuh waktu. Ini semua butuh waktu karena dengan sendirinya informasi akan meluas dan tempat ini sangat representatif bagi pembeli maupun pedagang kaki lima. Tidak hanya itu, lokasinya pun aman, tidak ada lalu lalang kendaraan. Seperti diketahui sebelumnya bahwa bisa dipindahkan ke area samping Tamkot, pedagang kaki lima ini mengancam akan kembali ke Masjid Agung. Hal ini dipicu karena ada lahan yang memang tidak mencukupi. Menurut Ketua PKL Masjid Agung, Hendra menjelaskan memang benar pihaknya sudah mengumpulkan pedagang lain untuk pindah kembali ke tempat asal. Namun ia alasannya karena PKL yang dipindahkan ini untuk berjualan ke tempat semula karena mereka kecewa kepada pemerintah yang memang tidak konsisten. Namun Hendra menuturkan para PKL hanya berjualan di depan bekas kantor Pemkab Tasikmalaya dan tidak ada berada di Jalan Pemuda. Hendra pun menegaskan para PKL sangat antusias untuk kembali berjualan ke tempat semula, yakni di area Masjid Agung. Saya pribadi selaku ketua sudah berupaya bersinergi dengan pemerintah untuk tetap melakukan upaya pendorongan bagi ratusan PKL yang kerap mangkal di daerah Masjid Agung. Demikian Nurma yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Sama Satpol PP ada apa sih Bang? Rencananya kita akan melakukan penataan
PKL di sekitaran Masjid Agung dan Taman Kota. Kita kemarin hasil rapat dengan para pengurus, alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Pada intinya mereka dan kami sepakat untuk menata PKL di sekitaran Masjid Agung dan Taman Kota, di mana teknisnya kita khususnya di Dinas KPM Perindak mempunyai tupoksi dalam rangka pendataan sekaligus penyiapan lahan mungkin ya. Karena lahannya adalah di pelataran Taman Kota, masuk di sertifikat Taman Kota. Jadi kita menyesuaikan lahan yang kita gunakan untuk sesuai data yang ada. Kemarin kita sudah melakukan pendataan, walaupun ini perlu disinkronisasi bahwa jumlah PKL dan di Taman Kota dan sekitar Masjid Agung yang termasuk Reboan ya sekitar 252 ya Pak? 252, tapi katanya itu persip oleh pengurus, jadi perlu kita sinkronkan. Jadi kata pengurus versinya ada 300. Makanya kita menyiapkan lahannya sesuai dengan data yang ada, walaupun nanti kayaknya ada sistem shifting persip mungkin. Oh gantian Pak? Gantian, memang sekarang juga berlakunya gantian. Oke. Ya Probo yang ke-1 ke-2 beda. Oke. Nah itu nanti pengurus yang mengaturnya gitu kan. Cuma kita intinya bahwa tugas kita adalah mendata PKL, kemudian untuk menyiapkan tempat atau lapaknya. Kemudian dari data tersebut kita akan tindak lanjuti fasilitasi berkaitan dengan surat izinnya. Dalam ini tanda daftar usaha TDU. SKDU ya? Walaupun yang mengeluarkannya nanti kan kecamatan dan kelurahan. Kita fasilitasi, formulirnya kemarin sudah kita sebar dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.